Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas segala curahan nikmat-nikmatnya seluruh kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah alladzi adzina lana bidzikrih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mampu menunaikan salat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian keislaman. Semoga apa yang kita amalkan menjadi amal saleh yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala melimpah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau sampailah Islam kepada kita sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebaikan itu melimpah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita umatnya mampu menapaki ajaran dan sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Dan kita ketahui sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan Al-Quran ini datang merupakan petunjuk dan pembawa hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang dikhususkan, memanggil kita dengan panggilan yang diistimewakan, dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Dan berbahagialah wahai kalian yang memiliki dan membawa keimanan, karena betapa seringnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Memang orang beriman ini diistimewakan oleh Allah, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka, karena mereka yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah dan diibadai dengan segala perintah dan larangannya. Jadi panggilan ini adalah bukan sekedar seruan biasa, bukan. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menginginkan kebaikan pada orang-orang yang beriman dengan panggilan yang dikhususkan. Dan ini bukan panggilan biasa. Kalau Anda membaca Al-Quran sampai pada ayat, ketika ayat itu kita baca, sehingga Allah
mengajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah. Karena memang ibadah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang hatinya ada keimanan. Berkumpulnya kita di sini karena keimanan. Duduknya kita di masjid ini karena keimanan. Mampunya kita melakukan sunnah karena keimanan. Mampunya kita memerankan ibadah yang wajib dan Allah perintahkan karena keimanan. Dan semua kebaikan itu diikuti dengan keimanan. Karena keimanan itu yang akan menghantarkan amal kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, ini bukan panggilan biasa. Bukan sekedar panggilan yang kita samakan dengan panggilan-panggilan yang lain. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan kita. Bagaimana kita tidak antusias, tidak semangat ketika Allah memanggil kita dengan yang Allah serukan dalam Al-Quran? Bagaimana kita tidak semangat, tidak antusias dalam mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita diajak untuk salat. Dalam ayat yang lain, dalam perintah yang lain, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Dalam ayat yang lain, fasalli li rabbika wanhar. Dalam ayat yang lain, banyak perintah-perintah Allah yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Artinya seruan Allah kepada orang-orang beriman yang harus kita pahami, Allah adalah Tuhan yang memanggil kita dan dialah yang menciptakan kita. Dan ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan dari Allah yang telah memberikan kita rizki. Masya Allah, kita ini kalau dapat sesuatu atau santunan dari orang, terkadang kita ini banyak-banyak mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, matur suwun, terima kasih. Itu hanya sekedar pemberian orang kepada kita di dunia. Bagaimana ketika Allah memanggil kita, dan ini adalah panggilan yang diistimewakan, dan ini panggilan dari Rabb yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki. Ingat, rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang atau nominal, bukan. Seakan-akan kalau Allah tidak kasih kita uang, Allah tidak kasih kita rezeki. Seakan-akan Allah kalau tidak kasih kita dunia, kita menganggap Allah tidak kasih kita rezeki. Seakan-akan kalau Allah tidak kasih kita harta, seakan-akan kita menganggap Allah nggak kasih saya rezeki. Rezeki itu macamnya banyak. Anda mampu untuk berjalan ke masjid, itu rezeki. Anda mampu untuk ngaji, untuk ta'lim, itu rezeki. Anda masih menikmati hidup sehat di masa tua, itu rezeki. Anda masih makan tidak ada pantangan apapun, itu rezeki. Rezeki itu macamnya banyak. Jangan dibatasi hanya sebatas uang dan harta. Ketika Allah memanggil kita dengan panggilan yang amat mulia, ya ayyuhalladzina amanu, yang harus kita pahami, ini adalah panggilan dari Tuhan, dari Rabb yang memberi saya rezeki. Juga panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita harus paham, ini adalah panggilan dari Allah yang telah menutupi aib-aib saya. Allah itu tutupi aib kita, Pak. Orang lain gak tahu kalau kita curang. Orang lain mungkin gak tahu kalau kita suka maksiat. Orang lain gak tahu kalau kita masih suka berbuat dosa.
Sehingga dengan maksiat, kecurangan dan dosa itu Allah tutupi dari pandangan manusia. Sehingga panggilan ya ayyuhalladzina amanu membangun sebuah pemahaman pada diri kita, ini adalah panggilan dari Tuhan yang telah menciptakan saya, memberi saya rezeki dan telah menutupi aib-aib saya, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada saya siang dan malam. Namun pertanyaannya, kalau kita paham dan mengerti seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, apakah kita sudah benar-benar beriman atau belum? Apakah kita sudah benar-benar yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sampai saat ini kita telah membaca banyak ayat, kita telah mendengar banyak ayat Al-Quran, tapi bisa jadi Al-Quran yang kita baca, ayat yang kita dengar, Al-Quran yang kita dapatkan tidak mampu merubah diri kita untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Makanya berapa banyak nasihat-nasihat kebaikan yang sampai di telinga kita. Kalau pengajian ini saja 1 minggu sekali, 4 bulan ada 4 kali. Baru pengajian Kamis malam saja. Jadi setiap bulan Anda mendapatkan 4 kali nasihat kebaikan. Apakah 4 kali nasihat kebaikan itu bisa merubah diri kita atau tidak? Dan berapa banyak di tempat-tempat yang lain kebaikan-kebaikan nasihat itu telah kita dengarkan. Mungkin nasihat itu pada sebagian kita masih tidak bisa menggerakkan kaki untuk melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ketika Allah memanggil kita untuk dekat kepadanya, justru kita ini semakin sibuk dan berlari dari Allah, menjauh dari Allah hanya untuk mengejar kenikmatan dunia. Makanya ada wasiat yang lain yang Allah katakan setelah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini pun juga sering kita dengar, khususnya bapak-bapak. Setiap Jumat oleh khatib Jumat ayat ini dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat dipesankan, setiap Jumat dinasehatkan. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga takwa itu bisa merubah diri kita? Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah kehati-hatian seseorang untuk tidak terjatuh pada perkara-perkara maksiat dan dosa. Kehati-hatian seseorang untuk tidak terjerumus pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang bertakwa. Sehingga dengan takwa itulah yang mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah pantas dikatakan orang-orang yang bertakwa? Kalau kita belum menjawab pertanyaan ini, sudahkah kita ikhlas dalam ibadah? Loh, ikhlas ini bukan perkara mudah. Ikhlas ini adalah pondasi yang paling awal yang harus dibangun oleh seseorang untuk menghantarkan ibadahnya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah pantas disebut orang yang bertakwa? Kalau ikhlas saja masih belum bisa. Apakah pantas kita disebut orang yang bertakwa kalau ngomong saja masih suka berdusta? Apakah pantas kita disebut orang-orang yang bertakwa menjaga lisan saja nggak bisa? Menjaga lisan saja tidak bisa. Dia senang mengumpat orang lain. Dia masih senang merusak kehormatan orang lain. Dia masih senang melontarkan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan-perkataan kotor,
perkataan-perkataan hina, perkataan-perkataan yang sesungguhnya merendahkan dirinya. Apakah pantas kita disebut orang-orang yang bertakwa kalau kita masih belum bisa khusyuk dalam setiap sholat kita? Loh, PR kita ini masih banyak Pak sebenarnya. Ya. Ngaji seminggu sekali ini belum bisa menyelamatkan kita sebenarnya. Ya. Belum. Kita hanya mengisi kekosongan ruang dan waktu, memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Makanya berhati-hati pada dosa dan maksiat. Masalahnya apa sih? Kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam dosa dan maksiat. Ya. Seringkali ya, bukan kita tidak tahu itu maksiat dan dosa, bukan. Kita tahu itu maksiat dan dosa. Seringkali bukan kita tidak mengenal itu adalah maksiat dan dosa, akan tetapi kita tidak mengetahui kebenaran. Sehingga ketika kita tidak mengetahui kebenaran, kita mudah terjebak pada maksiat dan dosa. Makanya ibadah itu dibangun setiap hari. Ketaatan itu dibangun setiap hari. Makanya Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah ya, pertolongan dan kita menyembah kepadanya. Minta dikasih jalan petunjuk yang lurus, yang tidak condong ke kanan, yang tidak condong ke kiri. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa jadi setiap waktu kita ini tersesat aslinya. Tersesat. Apakah ada jaminan sholat kita bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada jaminan bacaan Al-Quran kita bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada jaminan seluruh amal kebaikan yang kita anggap baik mampu menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau semua itu tidak dibangun di atas niat dan keikhlasan lillahi taala. Tuh, jadi orang takwa itu memang diproses. Makanya mumpung ada di dunia, apa pesan Allah? Wa tazawwadu fa inna ghaira zadi taqwa. Carilah bekal, karena sebaik-baik bekal yang akan engkau bawa adalah bekal takwa. Karena takwa adalah makam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan adalah identitas yang harus didapatkan oleh setiap orang-orang yang beriman. Loh, kita ini masih banyak PR Pak sebenarnya. Bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan bisa menyelamatkan kita. Bagaimana setiap ibadah yang kita amalkan benar-benar menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati kita ini setiap waktu sudah mulai lalai, sudah mulai goyang kadang-kadang ya. Hati kita ini setiap waktu sudah mulai terusik. Apalagi di umur yang bertambah, yang sering saya sampaikan, ketika umur bertambah bisa jadi semangat orang itu akan melemah Pak. Bisa jadi dengan umur yang bertambah semangat itu bisa jadi pudar. Jadi supaya jiwa ini tidak lemah dan supaya semangat ini tidak pudar, caranya adalah bagaimana terus kita berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya setiap orang beriman, setiap orang muslim itu sering-sering memuhasabah dirinya. Sering-sering bertanya pada dirinya. Loh, waktu kita ini habis kadang-kadang ngurusi urusan orang lain gitu. Sampai gak sempat ngurusi dirinya sendiri gitu kan? Waktu kita ini habis, pikiran kita ini hilang, tenaga kita ini habis ngurusi orang lain. Dan dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Padahal dirinya adalah tempat salah dan dosa. Makanya kita ini perlu untuk bertanya pada diri kita sendiri. Sehingga pertanyaan ini ya tidak menjadikan kita orang hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka hendaknya setiap muslim bertanya pada dirinya sendiri, apa pertanyaan itu? Apakah saya sudah mulai bosan dengan ibadah, sehingga saya banyak meninggalkan ibadah? Ya, apakah saya sudah bosan dengan ibadah? Apakah saya sudah lelah dengan perintah? Apakah dunia ini lebih menarik bagi saya daripada akhirat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri. Bisa jadi ya kita sudah mulai bosan dengan ibadah. Bisa jadi kita sudah mulai jenuh menjalankan perintah. Bisa jadi dunia lebih menarik daripada akhirat. Sehingga kalau kita tidak pernah memuhasabah diri kita, pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan bisa terjawab. Bisa jadi hari ini kita lelah dalam ibadah, tapi tidak mengetahui bagaimana penawarnya dan obatnya. Bisa jadi hari ini kita bosan dengan perintah, karena tidak mengetahui obat dan penawarnya. Bisa jadi hari ini kita lebih tertarik dan tergiur dengan dunia, sehingga lupa akan akhirat-akhirat kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu perlu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk lari darinya. Kapan? Ketika kita lelah. Ketika kita sudah bosan, sudah capek, sudah lelah, sudah letih, sudah gak bisa sabar dalam menjalankan perintah, apa kata Allah? Fafirru ilallah. Hendaknya engkau berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita diperintahkan untuk berlari menuju Allah, di saat hatimu sudah mulai gelisah. Kalau hati sudah mulai gelisah, fafirru ilallah. Berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita diperintahkan untuk mendekat kepada Allah? Ketika dosa sudah mulai menumpuk. Fafirru ilallah. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita diperintahkan untuk mendekat kepada Allah? Ketika iman sudah mulai melemah dan semangat sudah mulai pudar. Artinya semangat dalam ibadah. Fafirru ilallah. Ketika dunia sudah mulai sempit dan menyesakkan dada, fafirru ilallah. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada tempat yang pantas untuk kita kembali yang lebih baik melebihi kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya. Rasulullah itu kalau ada masalah, apa yang beliau lakukan? Ya, dia berwudu menghadap kiblat, sholat 2 rakaat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mengajarkan kepada umatnya kalau kita ada masalah menghadap kiblat dalam keadaan suci, sholat 2 rakaat, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini arti daripada fafirru ilallah, mendekat kepada Allah. Karena di saat-saat ini di akhir zaman, ketika orang mulai gelisah, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat ini di zaman kita, ketika dunia sudah mulai sempit dan menyesakkan dada, dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat ini mereka diuji, semakin menumpuknya maksiat dan dosa, dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lari ya pada sesuatu yang baik, yaitu mendekat kepada Allah, artinya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada ketenangan kecuali ketika hati ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keselamatan kecuali hati ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan dengan kebahagiaan yang sejati kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kembali lagi ke awal, jangan abaikan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala ya, yang lewat begitu saja tanpa merubah hati kita, tanpa menggugah jiwa kita. Jadikan setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu seakan-akan Allah itu ngajak kita gitu loh. Kalau bahasa kita seperti ini. Kalau membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, pahamilah Allah sedang manggil kita, artinya Allah ingin menyelesaikan masalah kita.
Kalau kita baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, artikan saja Allah sedang memanggil kita, Allah akan memberikan kita kebaikan dan kemudahan. Kalau mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, anggap saja dalam dirimu Allah sedang memanggil saya dan Allah akan mengurai masalah-masalah saya dan Allah kasih solusi masalah saya. Artinya apa? Wallahu yad'u ilal jannah. Pada akhirnya Allah itu sebenarnya ngajak kita masuk surga, Pak. Tapi ada yang enggak mau diajak masuk surga. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Makanya kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, ikuti panggilan itu karena Allah ingin memberikan kebaikan pada diri kita. Tapi masih banyak seruan-seruan ini yang tidak dipahami oleh hamba-hambanya. Makanya dengarkan dengan hati yang hidup, sambut dengan ketaatan, dan jawab dengan amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini peka kepada perintah dan nasihatnya. Masya Allah ya, kalau Allah kasih kita nasihat, Allah bebangi kita perintah, dan kita menikmati perintah itu untuk kita amalkan, dan kita dengarkan nasihat-nasihat kebaikan Allah itu sebagai nasihat yang mampu menuntun diri kita. Itu kebahagiaan yang sebenarnya. Pernah saya kisahkan, saya ulangi lagi malam hari ini, supaya kita ini tidak banyak mengistirahatkan tubuh di dunia. Kesel titik malas, ya. Kesal sebentar, ya, sudah futur, hilang semangat, gitu kan. Loh, ini ada satu kisah yang dulu pernah saya sampaikan, saya ulangi karena kita ini ya kurang menelaah ilmu dan sering lupa kepada ilmu. Ya. Kalau Anda bertanya, kapan kita istirahat? Kapan kita istirahat, Pak? Kapan Pak kita istirahat? Kalau tidur, istirahat. Kapan kita istirahat? Kalau sudah mati, belum. Kapan kita istirahat? Fil jannah, nanti di surga. Kapan kita istirahat, Pak? Nanti kalau tubuh sudah lelah. Artinya, ja'a rajulun ila Imam Ahmad bin Hanbal. Datang seorang pemuda. Ini masih pemuda loh ini ya. Bukan orang tua. Bukan orang yang umurnya sebaya. Ja'a rajulun, datang seorang pemuda. Min makanin ba'id, dari tempat yang sangat jauh. Dia berjalan untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sudah sampai di depan Imam Ahmad bin Hanbal, pemuda ini mengatakan, ya Imam, sa'as'aluka su'alan wahidan. Wahai Imam, aku iki arep tekok satu pertanyaan saja. Lalu ini orang datang dari tempat yang jauh, sudah ketemu dengan orang yang dia ingin temui, hanya ingin tanya satu pertanyaan saja. Apa pertanyaan itu? Ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Wahai Imam, kapan seorang hamba itu bisa istirahat? Mungkin pertanyaan ini mewakili pertanyaan kita. Kapan kita istirahat? Mungkin pemuda ini sudah lelah dengan perintah. Mungkin pemuda ini sudah capek dengan perintah. Setiap hari disuruh sholat, setiap hari disuruh melakukan kebaikan dan perintah. Sehingga dia mengadu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kapan kita ini istirahat? Kapan? Capek, benar. Anda capek gak kira-kira ini? Capek aslinya. Kapan istirahat? Kala Imam Ahmad menjawab, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Kalau engkau pengen istirahat, ketika salah satu kakimu
bukan dua. Salah satu telapak kakimu ketika menginjak tanah surga, itulah istirahat yang sebenarnya. Nah, itu istirahatnya nanti. Kalau telapak kaki kita salah satu saja sudah menapak di tanah surga. Makanya dunia ini darul amal, tempat kita untuk beramal. Jangan banyak mengistirahatkan tubuh di dunia. Karena kalau banyak mengistirahatkan tubuh di dunia, maka engkau akan kehilangan istirahat yang sebenarnya. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia ini tempat untuk beramal, tempat untuk berjuang dengan ibadah, tempat untuk bersabar melakukan perintah. Di mana? Di dunia. Memang sabar itu pahit, Pak. Tapi tetap harus ditelan. Sabar itu harus meneteskan air mata. Artinya sabar itu harus bisa membuat orang itu menangis. Pernah nggak Anda menahan kesabaran sampai nangis? Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah. Belajar untuk nangis, Pak. Nah, itu. Ya, kesabaran itu memang menuntut kita untuk menetesin air mata. Oke, abote masalahku ya Allah. Gak kuat aku Allah. Ya. Untuk menanggung beban ini itu kadang-kadang nangis. Ya, kalau nangis di keramaian malu dia. Ketika pulang gak ada yang lihat, dalam keadaan sendiri dia nangis. Ya. Karena dia dituntut untuk sabar dalam melakukan perintah. Nah, ini yang diadukan pemuda ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kapan seorang hamba bisa mengistirahatkan tubuhnya? Nanti ketika engkau sudah sampai di surga. Terus beribadah di dunia. Secapek apapun, selelah apapun, fafirru ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban ini menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tempat beramal, tempat berjuang, tempat bersabar. Semakin tidak akan mendapatkan istirahat yang sempurna dari segala keletihan, ujian, tanggung jawab, amanah, dia akan meraih keselamatan ketika sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Biarin yang lain tidak menuju masjid, Anda tetap menuju masjid. Biarin yang lain gak mau talabul ilmi, Anda tetap talabul ilmi. Biarin yang lain gak mau buka dan baca Al-Quran, Anda dituntut untuk tetap baca Quran. Biarin yang lain membuang-buang waktunya dengan dunianya, buang waktu Anda untuk akhirat Anda. Biarkan mereka banyak istirahat dengan dunianya, Anda jangan banyak istirahat dengan dunia Anda. Supaya kita tidak kehilangan istirahat yang sesungguhnya ketika kita nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan dunia ini memang melelahkan, capek. Tapi rasa capek itu akan dibayar dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bayaran yang setimpal. Jadi orang beriman itu sabar ya. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia tetap berjuang dan sabar untuk mengamalkan perintah. Makanya kenyamanan yang ada, fasilitas yang sekarang kita miliki, itu potensi untuk ngajak kita malas itu bisa. Sarana yang ada, fasilitas yang hari ini mereka dapatkan, itu akan menyita waktu mereka. Masya Allah, fasilitas hari ini itu luar biasa. Tapi bisa jadi dengan fasilitas itu mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fasilitas ini banyak kita dapatkan. Dan bisa jadi fasilitas kenyamanan itu menjadi sarana untuk mereka berbuat maksiat dan dosa, Bu. Pak, bisa jadi. Makanya apa kata Allah? Qul ya Muhammad, katakan kepada hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap diri kalian. Loh, kita ini gak boleh berlebihan ketika mendapatkan fasilitas dan kenyamanan. Gak boleh berlebihan. Manfaatkan fasilitas itu sebagai sarana untuk taat,
Manfaatkan rasa nyaman dan aman itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlebih-lebihan, bisa jadi rasa aman, nyaman yang mereka dapatkan menjadi fasilitas untuk mereka mudah berbuat maksiat dan dosa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Jadi orang beriman itu nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Apapun yang mereka hadapi pasti ada solusinya. Apapun yang mereka hadapi pasti ada jalan keluarnya. Jangan khawatir. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah itu bersama dengan kita orang-orang yang beriman. Makanya pertahanan terakhir yang dimiliki orang beriman itu siapa? Allah. Tidak ada lagi sudah. Ya. Jadi pertahanan terakhir kita di Allah. Ketika kita sudah nggak punya apa-apa, selama kita punya Allah, insya Allah kita akan selamat. Ini yang tidak banyak diperhatikan oleh umat di akhir zaman. Mereka menafikan Allah, seakan-akan Allah tidak mampu menolong mereka. Mereka menafikan Allah, seakan-akan Allah tidak mampu menyelesaikan urusan mereka. Mereka meninggalkan Allah, seakan-akan mereka tidak percaya bahwa Allah mampu menyelesaikan ujian dan masalahnya. Lainnya. Jadi kembali lagi, fafirru ilallah, mendekat kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terus minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Kita ini kan pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Ya Allah. Enggak ada yang lain. Ya, senikmat-nikmatnya nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba ketika menghadap Allah, dosanya telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang enak. Makanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dosa kita sebesar apa, Allah akan ampuni. Makanya disebutkan dalam hadis qudsi. Ini motivasi kita untuk semangat ibadah. Jikalau engkau datang kepada Allah berjalan dengan membawa maksiat dan dosa yang banyak, maka Allah akan datang kepadamu dengan berlari. Kalau engkau berjalan, Allah akan berlari dengan membawa ampunan untuk maksiat dan dosamu. Jika engkau datang kepada Allah dengan membawa buih ya, yang sepanjang di lautan itu, Allah akan membawa ampunan yang bisa mengampuni dosa-dosa. Masya Allah ya. Sehingga dikatakan innahu huwal ghafurur rahim, sehingga dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dan putus asa ini pantang bagi orang-orang yang beriman. Jadi selama ada keimanan, manfaatkan keimanan itu sebagai kunci untuk mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah. Selama ada keimanan, jadikan keimanan itu sebagai kunci untuk mendatangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih punya keimanan, jadikan keimanan itu kunci untuk membuka ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan gak boleh kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadapilah kehidupan ini dengan nilai-nilai ketaatan. Ketika hayat masih dikandung badan, artinya ketika ruh belum berpisah dengan jasadnya, maka kesempatan untuk minta ampun kepada Allah dengan segala dosa dan maksiat Allah akan ampuni jika kita benar-benar menghadirkan kejujuran dan keikhlasan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada awal sebagai penutup. Ketika kita diseru oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, jadikan panggilan itu sebagai obat yang membangun rasa yakin dan percaya bahwa Allah sedang memanggil saya, Allah akan menolong saya, memberikan kebaikan kepada saya, dan akan menyelesaikan ujian dan cobaan saya. Ayat fafirru ilallah, kembali kepada Allah dalam segala keadaan.
Kalau engkau ingat Allah dalam kesusahan, Allah akan mengingatmu ya, lebih daripada itu. Allah akan datang dan Allah akan menolong. Kalau engkau ingat Allah dalam kesempitan, Allah akan datang membawa pertolongan untuk mengurai kesempitan-kesempitan itu. Sehingga dada ini menjadi lapang, apa yang dalam pandangan kita menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan waktu yang terus berjalan, di mana ketika waktu itu berjalan, umur bertambah, artinya jatah kehidupan kita semakin berkurang. Ketika kita sudah mengetahui sebentar lagi kita akan meninggalkan penatnya dunia, siapkan amal yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah. Hadirkan kekhusyukan, keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah kebaikan-kebaikan doa kita. Allahumma lakal hamdu. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu. Anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang dalam pembacaan ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar, pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.